Oke, hari ini kita akan belajar mengenai percabangan else if. Ya, jadi karena sebelumnya kita udah belajar mengenai percabangan if dan if else, sekarang kita akan belajar mengenai percabangan else if. Nah, apa itu percabangan else if? Jadi percabangan else if itu merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Jadi kalau percabangan if itu hanya punya satu blok pilihan, percabangan if else punya dua blok pilihan. Kalau else if, dia memiliki lebih dari dua blok pilihan. Jadi bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, jika terdapat beberapa persyaratan dan masing-masing dari pilihan tersebut itu akan melakukan operasi yang berbeda, maka kita bisa menggunakan perintah percabangan else if. Oke, mungkin masih bingung ya. Jadi di sini kita lihat dulu flowchart-nya. Jadi ini adalah flowchart dari percabangan else if. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama, mula-mula pasti kita start ya terlebih dahulu. Jadi di sini itu kita ingin membuat suatu program nilai ya, maksudnya itu predikat nilai. Kalau misal nilainya lebih dari 80, nanti yang keluar nilainya apa? A, B atau C, dan begitu pun seterusnya. Nah, yang pertama mula-mula kita start dulu kan ya, pakai simbol terminator, ya kan? Kemudian kita masukkan nilainya ini pakai simbol read or write, ya kan? Untuk membaca masukkan nilai yang kita inputkan. Setelah itu, setelah nilai ini, variabel nilai itu sudah punya nilai atau punya isinya gitu kan. Jadi sekarang kita cek atau kita periksa di simbol decision. Karena simbol decision ini kan tugasnya untuk memeriksa, melakukan pengecekan, ya kan? Apa yang akan dicek? Ya ini. Apakah nilai lebih dari sama dengan 80? Tanda tanya, ya kan? Apakah nilai itu lebih dari 80? Jika iya, dia akan memproses yang ini atau akan tercetak pernyataan selamat kamu mendapatkan predikat A. Jika nilainya tidak lebih dari sama dengan 80, maka dia akan turun prosesnya. Lalu dicek lagi, apakah nilainya itu antara 60 dan 80, ya kan? Nilainya lebih dari sama dengan 80, maksudnya 60, dan apakah nilainya itu kurang dari 80, seperti itu. Kan karena misal ini nilainya lebih dari 80, apakah iya atau tidak? Tidak. Jika tidak, dicek lagi. Apakah nilainya itu lebih dari 60 dan kurang dari 80? Berarti di sini artinya apakah nilainya itu di antara 60 dan 80? Kalau semisal iya, maka ini yang akan muncul atau yang akan tercetak. Selamat kamu mendapatkan predikat B. Nah, tapi kalau sampai di sini masih salah, ya, maka akan dilakukan proses pengecekan lagi ke bawah, sesuai dengan tanda panahnya. Akan dilakukan pengecekan lagi, yaitu apakah nilainya itu antara 40 dan 60, apakah nilainya itu di antara 40 dan 60, jika iya, maka selamat kamu mendapatkan predikat C itu akan tercetak, seperti itu, ya. Jadi kalau misal nilainya lebih dari 80, ini yang akan tercetak. Kalau semisal tidak lebih dari 80, maka akan dicek lagi di sini. Dicek lagi apakah nilainya itu antara 60 dan 80. Kalau iya, ini yang akan tercetak. Tapi kalau tidak, akan dilakukan pengecekan lagi di sini. Apakah nilainya itu di antara 40 dan 60? Jika iya, akan ini yang tercetak. Selamat kamu mendapatkan predikat C. Jika masih salah lagi atau tidak memenuhi kondisi yang ini, maka yang tercetak adalah ini. Maaf nilai kamu tidak mencukupi, seperti itu. Jadi
Pengecekan terakhir itu dilakukan di sini, sampai sini. Kalau nilainya itu tidak memenuhi dari ketiga kondisi ini, maka yang akan tercetak adalah maaf, nilai kamu tidak mencukupi. Seperti itu. Oke. Nah, biar nggak bingung, kita langsung praktekkan aja di Code Blocks. Kita buat programnya. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan ya, fungsi dari input apa, mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalau masih belum paham, bisa lihat di video part sebelumnya. Oke, di sini kita langsung aja. Yang pertama, kita inisialisasikan atau kita definisikan ya, kita buat variabel. Buat variabel nilai. Ya, jadi nanti nilai yang akan kita masukkan itu akan tersimpan di variabel nilai. Kemudian kita printkan atau kita cetak pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan untuk memasukkan nilai. Jadi nanti ini yang akan muncul di output pertama kali. Seperti itu. Ini yang akan dicetak. Tuh. Nah, kemudian kita masukkan nih. Jangan lupa ya, kalau printf itu untuk mencetak, ya kan? Untuk mencetak pernyataan. Sedangkan kalau scanf, dia untuk membaca inputan yang kita masukkan nanti. Jadi di sini kita akan membaca, kita akan memasukkan nilai yang nantinya akan disimpan di variabel. Apa? Variabel nilai. Nah, nanti kemudian scanf itu atau fungsi dari scanf itu dia akan membaca. Dia akan membaca nilai yang kita masukkan tadi menggunakan inputan keyboard. Nah, di sini kita lihat ya fungsi dari scanf. Kita sudah tahu kalau scanf itu untuk membaca ya, atau membaca inputan yang kita masukkan melalui keyboard. Nah, di sini kita lihat ada %d. Apa itu %d? Jadi %d ini ya, %d itu adalah kode format. Kode format dari tipe data integer. Loh, bukannya kode format tipe data integer itu %i ya? Ya, jadi kode format dari tipe data integer itu tidak hanya %i, tapi juga %d. Gitu. Jadi kalau misal kalian pakai tipe data integer, ininya kamu tulis %i atau %d itu sama saja. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya, misal di sini kita mau memasukkan, misalkan nilai yang kita masukkan tadi, nilai yang kita masukkan itu sama dengan 90, gitu misalnya. Maka nanti bagaimana hasilnya? Nah, kita run terlebih dahulu aja biar nggak bingung. Oke, di sini bisa dilihat ya bahwa yang akan dicetak pertama itu adalah yang ini, masukkan nilai. Lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan nilainya itu berapa gitu melalui inputan keyboard, melalui keyboard kita, entah itu keyboard HP atau laptop kalian masing-masing. Nah, karena di sini ada %d, jadi bilangan yang kita masukkan nanti akan dibaca menjadi bilangan integer atau bilangan bulat. Itu ya. Di sini misal kita masukkan tadi ya nilainya 90. Maka 90 nanti ini akan disimpan sementara dalam variabel nilai. Kita lihat di sini. Ada tanda dan nilai. Nah, maksudnya itu nilai 90 ini nantinya akan dibaca dan dimasukkan ke dalam variabel nilai ini. Seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi? Nah, baru mulailah kita untuk melakukan
pemeriksaan terhadap nilai yang kita masukkan tadi. Tadi kita sudah misalkan ya nilai yang akan dimasukkan adalah 90. Maka kita masuk ke proses pemeriksaan. Nah, di sini if if itu kan jika ya. Jadi jika nilai atau isi dari variabel nilai tadi itu lebih dari sama dengan 80, maka yang akan tercetak adalah pernyataan yang ini, yang ada dalam tanda kurung kurawal if. Oke, jika nilai yang kita masukkan itu lebih dari sama dengan 80, maka pernyataan yang akan tercetak atau yang akan terproses adalah pernyataan yang ada dalam variabel if, yaitu selamat kamu mendapatkan hadiah, mendapatkan predikat A maksud saya. Nah, ya kan? Jika tidak, gimana? Kalau semisal proses ini tidak berjalan atau salah gitu ya, kondisi ini tuh salah, maka dia tidak akan tercetak dan akan dilanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu else if yang di bawahnya ini. Kalau semisal nilainya itu tidak lebih dari sama dengan 80, maka pemeriksaan akan dilanjutkan ke bawah, yaitu ke else if. Kita cek lagi di bagian sini. Apakah nilai yang kita masukkan itu lebih dari sama dengan 60 dan nilainya itu kurang dari 80? Maksudnya itu apakah nilai yang kita masukkan ada di antara 60 dan 80? Seperti itu. Jika iya, maka ini yang akan tercetak. Itu ya. Kalau semisal kondisi dalam else if yang pertama itu tidak benar, masih tidak benar, maka akan dilanjutkan lagi ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu else if yang selanjutnya. Apakah nilainya itu lebih dari 40 dan nilainya itu kurang dari 60? Kalau iya, maka ini yang akan tercetak. Jika tidak, maka akan masuk ke proses yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi, setelahnya kalau kita rangkum ya dari penjelasan tadi, bisa kita dapatkan intinya bahwa jika nilainya itu lebih dari 80, kalau lebih dari sama dengan 80, maka dia akan mendapatkan predikat A. Gitu kan? Kalau semisal nilainya itu antara 60 sampai dengan 80, maka dia akan mendapatkan predikat B. Sedangkan kalau semisal nilainya dia itu antara 40 sampai dengan 60, ya, maka predikat yang didapatkan adalah predikat C. Seperti itu. Ya, tapi kalau jika nilainya itu tidak memenuhi ketiga ini, jadi dia itu nilainya tidak di antara 4 sampai 60, nilainya itu tidak di antara 60 sampai 80, dan nilainya itu tidak lebih dari 80, maka nilainya itu ya, berarti selain nilai itu, nilai di atas, maka akan mendapatkan pernyataan, yaitu maaf, kamu tidak lulus. Seperti itu. Oke. Kita coba run terlebih dahulu ya, biar nggak bingung. Nah, di sini bisa kita lihat. Kalau semisal kita mengisikan nilainya itu lebih dari sama dengan 80, maka nilainya nanti yang keluar adalah A kan? Selamat kamu mendapatkan predikat ini yang akan keluar. Kita coba di sini nilainya lebih dari sama dengan 80 ya, misal 82. Nah, di sini maka nilai yang akan keluar atau pernyataan yang akan keluar adalah
selamat kamu mendapatkan predikat A. Karena kondisi dalam if ini benar, karena nilainya itu lebih dari 80, seperti itu. Jadi yang tercetak adalah pernyataan yang ada dalam if ini, gitu. Tapi semisal kalau nilainya itu tidak lebih dari 80, gimana? Misal di sini nilainya itu 70. Berarti kan 70 itu tidak lebih dari 80 ya. Berarti nanti ini tidak akan tercetak, tapi akan dilanjutkan pemeriksaan yang kedua, yaitu di pemeriksaan else if ini. Nah, dicek apakah 70 itu lebih dari 60 dan apakah 70 itu kurang dari 80. Kan iya ya, 70 itu lebih dari 60 dan 70 itu kurang dari 80. Jadi karena benar kondisinya, yang tercetak adalah perintah else if yang ini, yang pertama. Selamat kamu mendapatkan predikat B, seperti itu. Tapi kalau misal nilainya itu masih salah, nilainya itu tidak lebih dari sama dengan 80 dan tidak di antara 60 dan 80. Ayo, misal 55. 55 itu kan ini ya, lebih dari 40 dan kurang dari 60. Jadi kondisi dalam else if yang kedua ini yang benar. Maka nanti yang keluar adalah selamat kamu mendapatkan predikat C. Ya, pernyataan yang ada dalam else if yang kedua ini yang akan keluar. Nah, sedangkan kalau misalnya nilainya itu kurang dari 40, misal 35, maka yang akan tercetak adalah maaf kamu tidak lulus. Karena 35 ini dia tidak termasuk di antara kondisi-kondisi ini. Jadi dia langsung masuk ke pernyataan yang ini, seperti itu. Pokoknya kalau semisal nilai yang kita masukkan itu tidak sesuai ya dengan ketiga kondisi ini yang ada dalam if dan else if ini, maka pasti yang akan tercetak adalah ini, yang else itu. Jadi else itu kayak istilahnya jalan proses yang terakhir, karena kondisi-kondisi yang sebelumnya saat proses pemeriksaan itu tidak ada yang sesuai gitu. Jadi karena udah nggak sesuai semua sama kondisi yang diberikan, jadi langsung aja diprintkan maaf kamu tidak lulus, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan pada percabangan as if, dan kita akan lanjutkan ke percabangan switch.